warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim fil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah, sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat ibadah, nikmat taubat, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan menjadi wasilah dijadikannya kita semua sebagai hambanya yang bersyukur dan memancing menarik nikmat-nikmat Allah yang jauh lebih besar kepada kita sekalian. Dan ini yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ibadah kita, nikmat iman Islam kita, dan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya Allah ya Allah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang setia yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah. Amin ya Allah. Hadirin jamaah rahimahullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada saat ini, marilah kita doakan dulu saudara-saudara kita yang berada di Palestina khususnya dan di belahan bumi lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang sabar dengan ujiannya, menjadikan orang-orang yang meninggalnya sebagai syahid fisabilillah, dan kita dijadikan sebagai saudaranya yang muslim yang peduli, yang insya Allah di akhir kita akan bersama dengan rombongan umat Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Tidak lupa selipkan di doa-doa kita untuk saudara-saudara kita, karena Rasulullah SAW mengancam man lam yahtam bi amril mukmin falaysa minna. Orang yang tidak peduli dengan urusan sesama muslim mukmin yang lainnya, maka tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, siapapun mereka di belahan bumi manapun, khususnya mereka orang-orang yang terzalimi, mudah-mudahan oleh Allah berikan kesabaran, kekuatan, keimanan, dan juga Allah berikan jalan keluar yang menjadikan Islam berada di atas jalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahumullah, saat ini kondisi yang luar biasa atau
atau mungkin pesta pemilu ya, tapi saya tidak akan kampanye Bapak Ibu. Kita berintrospeksi diri saja dengan kondisi yang saat ini, karena Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana seorang pemimpin yang akan terpilih. Sebenarnya Rasulullah SAW memberikan kepada kita sesuatu hal yang membuat kita sebenarnya harus mengukur, menilai pada diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengutus seorang pemimpin ke sebuah kaum kecuali sesuai dengan kualitas kaumnya itu sendiri. Jadi ketika kita dipilihkan oleh Allah seorang pemimpin yang zalim, seorang pemimpin yang tidak taat kepada Allah, bisa jadi karena rakyatnya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa ketika maraknya maksiat, bahkan dosa dianggap sebagai hal yang biasa, ketika riba merajalela, ketika perzinahan merajalela, maka bisa dipastikan akan lungsur, akan turun, akan datang seorang pemimpin yang jahil, yang pemimpin yang zalim. Maka kita semua sebetulnya ketika menentukan pemimpin, kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang pemimpin tergantung pada kualitas kita. Dan alhamdulillah sekarang banyak orang yang mulai sadar, mulai memperbaiki diri. Sebagaimana kita tidak bisa mengubah orang lain, kita tidak bisa mengarahkan orang lain, tetapi kita hanya bisa merespon apa yang orang lain lakukan dan apa yang bisa kita lakukan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan khiyaru a'immatikum, bahwa sebaik-baik umat atau sebaik-baik pemimpin kalian ada dua syaratnya. Yang pertama adalah tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yaitu mereka yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Jadi khiyari a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Jadi harus ada kecintaan kita kepada mereka dan mereka pun menyayangi kita. Jangan bertepuk sebelah tangan. Kita cinta kepada mereka, mereka cinta kepada jabatannya. Umatnya umat gitu. Tidak seperti itu. Karena syarat pertama ini akan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi. Kenapa? Karena kecintaannya. Ini syarat pertama. Kalau kita ingin dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mendapatkan pemimpin yang adil. Jadi pertama kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita. Kemudian yang kedua syaratnya dalam hadis ini disebutkan wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Yang kedua adalah mereka mendoakan, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Makna yusalluna di sini adalah saling mendoakan. Pernah kita minta ya Allah berikan pemimpin yang adil? Kayaknya jarang ya. Kita mah lebih kepada urusan pribadi. Ya, kalau ada masalah hutang, misalkan ya Allah bayarkan hutang saya. Ya Allah, segala macam urusan pribadi. Padahal ketika kita diberikan satu doa yang ijabah, maka minta kepada Allah diberikan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena dengan seorang pemimpin yang adil, maka urusan kesejahteraan akan terjamin. Karena mereka melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita harus ada dimintakan kepada Allah diberikan pemimpin yang adil, yang mereka mendoakan kita juga. Coba jadi sekian banyak Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini pernah minta, ada yang doanya minta pemimpin yang adil? Ada, alhamdulillah kalau ada, gitu ya. Jangan Pak. Jangan yang minta ya, gitu, disisipkan. Ya memang salah satu
doa yang wajib tidak kita lupa adalah doa untuk mohon ampun dosa kita. Yang kedua, mendoakan orang tua kita. Karena memang lupa mendoakan orang tua kita itu termasuk ke dalam perbuatan durhaka, gitu ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, karena kualitas seorang pemimpin akan ditentukan oleh kualitas rakyatnya, maka kita harus ubah diri kita dulu menjadi rakyat yang berkualitas. Dengan cara apa? Mendoakan atau berdoa kepada Allah, memohon atas kesalahan-kesalahan pemimpin kita dan diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang terbaik. Ini syaratnya, Pak. Maka Allah akan berikan khiyaru a'immatikum, akan diberikan sebaik-baik pemimpin bagi kalian. Yang pertama, mencintai kita dan kita mencintai mereka mencintai kita. Yang kedua, kita mendoakan mereka mendoakan kita. Para ulama sebagian menyebutkan mereka juga suka sholat dengan kita. Maka haram hukumnya katanya kita menurunkan para pemimpin yang masih melaksanakan sholat dengan kita. Artinya masih bermasyarakat dan mereka mau melaksanakan sholat dengan kita. Maka haram mengkudeta mereka. Kalau pemimpin-pemimpin yang masih suka sholat dengan kita, artinya dengan rakyatnya mereka masih sholat. Jangan sampai misalkan punya istana, punya tempat kerja, ya sholatnya di tempat kerja. Misalkan bahkan sampai Jumatan di tempat kerja, padahal masjid dekat gitu misalnya. Itu bisa jadi agak sedikit menyimpang, karena secara fikih sholatnya tidak di masjid, sholat Jumatnya misalnya. Dan ini menjadi salah satu syarat bagaimana kita menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Jadi pertama, pastikan kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita. Karena cinta itu katanya buta, tapi cinta kepada pemimpin yang dilandasi dengan keimanan kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Di antara rahasia ayat ini adalah kenapa kalau untuk pada Allah dan Rasul diawali dengan atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sementara ketika ulil amri hanya dikasih waw saja, wa ulil amri minkum. Tidak wa ati ulil amri, tapi ati wa ulil amri. Maknanya, rahasianya adalah bahwa kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi syarat kita memenuhi ketaatan kita kepada ulil amri adalah bagaimana ulil amri itu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Jadi syarat itu harus kita penuhi, sehingga insya Allah Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Bagaimana Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin itu dipilih atau dibaiat itu karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang menjalankan syariat agama. Mereka orang-orang yang teguh dengan melaksanakan amanah Allah dan amanah Rasulullah SAW, sehingga orang-orang bisa melihat. Kalau dulu saya pernah berpikir, Pak, ketika mendengar hadis tentang bahwa ketika Dajjal turun, maka orang itu akan dimanipulasi. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, dan banyak orang yang ikut. Dulu saya benar kita ada orang yang lihat jelas kebenaran tapi malah menyalahkan, lihat kesalahan tapi malah membenarkan. Dulu saya masih berpikir, mungkinkah ada seperti itu? Dan di zaman-zaman beberapa tahun ini saya melihat ya, sudah jelas-jelas salah, tapi banyak yang membela. Sudah jelas-jelas benar, banyak yang menyalahkan, banyak mencaci maki, banyak yang menghina. Dajjal aja dulu sudah seperti ini kan. Dan saya berpikir, ini baru Dajjal kecil ya. Belum Dajjal yang sebenarnya, apalagi nanti gitu ya. Sekarang aja banyak orang, pantas saja, bahkan orang bodoh sekalipun katanya, orang yang buta huruf sekalipun itu bisa melihat kafir. Ya, bisa melihat. Orang buta huruf aja bisa melihat. Artinya orang yang bisa melihat dengan mata hati. Gitu ya. Jadi tidak ada, tidak Allah betul.
Ternyata mungkin saja terjadi, dan itu sudah terjadi saat ini. Banyak orang yang membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Kenapa? Karena kurangnya ketaatan. Dan itu diantara manfaat atau fadilah menghafal surat Al-Kahfi katanya. Ya, kita bisa dibebaskan, dilepaskan dari propaganda, ya, dari manipulasi, dari sihir-sihir yang yang tersembunyi melalui gambar, melalui tulisan, melalui suara. Gitu ya, itu bisa membentengi diri kita. Hati kita menjadi peka, hati kita menjadi sensitif dengan hal-hal yang negatif, gitu ya. Jadi itu syaratnya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan juga peringatan kepada kita, syiraru a'immatikum, terhadap pemimpin-pemimpin yang paling jelek. Ya. Bagaimana mau diberikan pemimpin yang jelek? Yang pertama, kalau tadi yang terbaik itu kita mencintai mereka, mereka mencintai kita. Kita mendoakan mereka, mereka mendoakan kita, dan mereka masih melakukan sholat dengan rakyatnya, dengan kita. Tetapi seburuk-buruk pemimpin untuk kita adalah mereka yang kita membenci mereka dan mereka membenci kita. Tabghaduna kum wa yubghaduna hum. Kita membenci mereka, mereka membenci kita. Tapi itu pemimpin kita. Ada yang mencela pemimpin kita. Enggak di negara Permohai, bukan ya, di negara kita. Jadi salah satu ciri Allah berikan pemimpin yang jelek adalah, seburuk-buruk pemimpin adalah ketika kita mencela mereka dan mereka akan mencela kita. Bagaimana tidak mencela kita? Mereka hanya mengurus dirinya sendiri, sementara rakyatnya dibiarkan. Mau senang, mau nggak terserah, mau sengsara atau tidak, itu terserah. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melaknat mereka dan mereka melaknat kita, saling melaknat. Na'udzubillah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ancamkan kepada kita. Bagaimana wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi ketika kita banyak masalah, banyak bencana, banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, itu hakikatnya bukan karena orang lain, tetapi fabima kasabat aydikum, tetapi akibat perbuatan kita, kualitas kita. Kita banyak berkhianat, kita banyak membiarkan maksiat dan dosa merajalela. Maka Allah turunkan pemimpin yang menjadi kesengsaraan buat kita. Maka turunlah bencana demi bencana, musibah demi musibah. Kenapa? Bima kasabat aydikum. Karena perbuatan kita. Dan hal yang paling mudah kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita. Ya, selipkan doa-doa terbaik untuk pemimpin-pemimpin kita. Jadi pertama langkahnya adalah perbaiki diri kita. Yang kedua adalah bagaimana kita amar ma'ruf nahi munkar. Karena tidak sedikit orang yang ingin soleh sendirian. Terserah orang lain. Padahal ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka di antaranya Allah akan turunkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahil. Kira-kira Bapak mau masuk surga sendirian, Pak? Wah, alhamdulillah saya masuk surga. Tapi pas culak-culuk sendiri, Pak, sorangan. Kira-kira ramai ya, Pak? Ramai ya. Di surga sorangan, sendirian di surga. Culak-culuk, ramai. Makanya dalam Islam kita harus soleh berjamaah. Ketika orang melihat orang lain berbuat maksiat, berbuat salah, diingatkan. Minimal ketika kita tidak mampu dengan ucapan kita, dengan kekuasaan kita, maka dengan hati, walaupun itu anaful iman, serendah-rendahnya iman, tapi kita masih ada dalam hati, ya Allah, gitu ya, saya nggak setuju dengan perbuatan. Ya. Maka Umar bin Khattab katanya,
Ketika kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubah dengan tangan kita. Tapi kalaupun tidak bisa mengubah karena kelemahan kita, maka tunjukkan dengan wajah yang tidak setuju. Ya. Misalnya kita lewat ke orang yang sedang main judi, walaupun sekarang judinya di sini banyak. Misalkan ini judinya masih pakai kartu gitu ya, kita lewat. Nah, kata Umar bin Khattab ketika kita melewati sebuah kemaksiatan kemungkaran, jangan sopan. Punten, jangan usah tunjukkan wajah kita dengan wajah yang hasil, wajah murah gitu. Enggak setuju. Gitu ya. Atau ada orang yang mengadu hayam gitu ya. Jangan meramah katanya. Tapi tunjukkan wajah yang tidak setuju. Ya. Itu salah satu menunjukkan bahwa kita tidak setuju hati kita, bukan membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya, maksiatnya. Karena kalau hal ini ditinggalkan, bersiap-siap Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi korelasinya apa? Bahwa Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang adil ketika kita bisa menjadikan diri kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang terjadi ketika Allah telah turunkan pemimpin yang zalim? Ya, maka di ayat 158 Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain tobat, juga kita harus menyiapkan diri saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu akan datang kepada kita dan kita harus siap. Gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan. Jadi banyak cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kecintaannya kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Ya, kalaupun kita salah. Tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin kepada kita karena maksiat kita, karena dosa kita. Dan Allah berikan musibah itu karena dosa yang kita lakukan. Walaupun wa ya'fu an katsir, Allah ampuni banyak dosa yang kita lakukan sebenarnya. Tetapi ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita dianjurkan mengucapkan doa istirja. Yang tadi disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa doa istirja ini sebenarnya luar biasa. Ketika seorang muslim, seorang mukmin ditimpa oleh musibah, baik karena dirinya sendiri yang tadi maksiat hubungan dengan pemimpin, ataupun musibah-musibah yang lainnya yang berkaitan dengan kondisi alam, ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Gitu. Maka doa istirja ini menjadi salah satu doa pamungkas. Dalam sebuah disebutkan ma yusibul muslimah, tidaklah seorang muslim terkena musibah. Ya, jadi musibah ini dalam hadis ini disebutkan ada 6. Ya, yang min nasobin. Yang pertama adalah nasob. Apa itu nasob? Yaitu rasa lelah. Karena misalkan pemimpinnya tidak hadir, maka kita jadi capek mencari nafkah gitu ya, cari berusaha gitu ya, capek segala macam. Kira-kira kalau sejahtera kita capek nggak? Enggak ya, nggak terlalu. Katanya di daerah mana tuh ya, tapi bisa jadi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu bukan untuk sebagai karunia, bisa juga sebagai istidraj. Ya, kalau karunia diberikan malah mendekatkan diri kita kepada maksiat, memudahkan kita pada maksiat. Tetapi bagi orang yang taat, karunia itu menjadi salah satu karunia yang Allah berikan sebagai kenikmatan. Ya. Di negara-negara yang sejahtera, misalkan yang dekat dengan tanah kita Brunei gitu, di Brunei Darussalam, itu mungkin kerja kantornya itu tidak seperti kita ya. Kalau kita mau kerja dari mulai sebelum subuh sudah siap-siap, gitu ya. Sampai kan ada orang yang mencari nafkah, mencari kerja, berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya. Gitu ya. Bahkan sholat pun dibatasi
saking kerja keras sebagai kuda, gitu ya. Tapi sebetulnya urusan dunia ya tidak akan sampai melebihi kapasitas, karena tiap orang punya porsinya masing-masing. Bagaimana kita bisa mendapatkan dunia kita, meraih hak kita dengan melaksanakan hak Allah? Karena setiap manusia sudah diberikan dunia. Ya. Maka pastikan ketika kita diberikan rasa lelah, lelah kita bukan mencari dunia, tetapi lelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian pertama adalah rasa lelah. Dan itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu bentuknya ujian. Ya. Rasa lelah tahajud, Rasul seperti apa? Sampai bengkak hatinya. Lelah tidak lelah, capek tidak capek. Ya. Tapi ada rahasia di belakang hadis ini nanti. Ya. Jadi ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim dari rasa lelah, lelah berusaha, lelah beribadah, lelah mengurus rumah tangga, lelah yang secara fisik, ya. Wala wasabin, dan dari rasa sakit, asam urat, encok, rematik, jantung, segala macam, bahkan sampai sakit gigi yang berulang-ulang. Kadang sehat, jadi deui, kadang sehat. Itu musibah. Ya. Musibah. Itu yang berupa fisik. Wala hamil, ini berupa non fisik. Ya. Hamil itu rasa apa? Rasa gundah. Ya banyak yang dipikirkan. Gimana nih pekerjaan dipecat, malahnya di PHK nggak dia gitu ya. Rasa gundah atau gelisah, gitu ya. Wala husnin, dan rasa sedih ditinggalkan orang tercinta, istri, anak, gitu ya, saudara, orang tua, sedih dikhianati, sedih dicaci maki, sedih direndahkan, sedih, rasa sedih. Ya. Jadi tidaklah menimpa musibah kepada seorang muslim dari rasa lelah, dari rasa sakit, gundah gulana, ya, kemudian kesedihan, wala ada, dan juga tidak dalam musibah berupa dizolimi orang lain, disakiti orang lain, ya, fisiknya ada diledot batu, ditakol batu, gitu ya. Atau sekarang seperti saudara-saudara di Palestina dizolimi oleh penjajah, gitu ya. Wala ghamin, dan rasa kekhawatiran, ketakutan, takut tidak makan, takut ditinggalkan istri, takut anak, takut segala macam rasa takut itu. Apa balasannya? Illa kafarallahu biha min khotoya. Jadi musibah itu sebagai salah satu kifarat, salah satu penebus min khotoya, dari kesalahan-kesalahan. Jadi walaupun kita berbuat salah, Allah masih sayang kepada kita dengan memberikan setiap musibah ini. Tapi kita maunya musibah ini diganti dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihannya dua, ya. Kalau kita ingin mendapatkan karunia, maka perbaiki diri kita, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita karunia, baik dari pemimpin yang adil ataupun karunia nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika dua hal ini tidak kita laksanakan, kita senang bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, dan kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka musibah demi musibah akan terus menimpa kita. Walaupun musibah yang menimpa seorang muslim adalah sebagai kifarat dari dosa. Jadi kalau kita sadar melakukan dosa, kita taubat. Berapa banyak dosa yang kita lakukan yang pernah kita taubat? Pernah kita apakah Bapak atau hadirin rahimahullah mengingat semua dosa kita? Ingat nggak setiap dosa yang kita lakukan? Ingat nggak Pak? Banyak lupanya Pak ya?
Maka yang lupanya itu Allah hapus dosanya itu dengan musibah tadi. Itu bukti sayang Allah kepada kita. Karena Allah ketika menyayangi seorang muslim, maka tidak akan pernah orang itu meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa. Maka Allah akan habiskan dulu dosanya di dunia ini dengan cara diberikan musibah demi musibah. Maka di dalam doa kita sebutkan apa? Allahumma gfir li dzambi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, ampunilah dosaku, apa yang aku sadari, yang aku tahu, wa ma lam a'lam, dan dosa yang tidak aku sadari, tidak aku tahu. Ya. Jadi melakukan dosa itu ada karena kesadaran atau karena kebodohan. Maka yang karena kebodohan ini Allah hapus dosa-dosanya itu dengan apa? Dengan musibah demi musibah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada kita musibah ini dan kita sadar. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah berikan musibah dan banyak mengampuni dosa kita. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Hadis yang berkaitan dengan doa istirja ini. Suatu ketika Ummu Salamah pernah didatangi oleh suaminya Abu Salamah. Kemudian dengan tergesa-gesa Abu Salamah berkata, "Wahai istriku, aku hari ini mendapatkan sebuah doa dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Maka Abu Salamah mengajarkan kepadaku sampai aku hafal." Kata Ummu Salamah. Seiring waktu, kemudian Allah uji aku dengan meninggalnya Abu Salamah. Maka ketika Abu Salamah, aku teringat nasihatnya tentang doa istirja ini. Maka aku baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa lengkapnya. Inna lillahi, kita datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah musibah yang menimpaku dengan yang lebih baik daripadanya. Ketika membaca ini, kata Ummu Salamah, ketika aku baca wa akhlif li khairan minha, aku berkata dalam hatiku, apakah memang ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah ini adalah orang suami yang luar biasa suaminya, yang luar biasa baik. Ketika aku membaca ini, kata Abu Salamah, aku berpikir, emang ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Gitu ya. Ada sedikit keraguan, tapi yakin dengan ijabah doa. Apa yang terjadi, Pak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa bulan bebas masa idahnya, maka Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk menghitbah, untuk menikahi Ummu Salamah. Doanya asalnya ragu-ragu, emang ada yang lebih baik, tidak terfikir dengan Rasulullah. Maka Rasulullah datang melamar Ummu Salamah. Walaupun rada nggak percaya, Rasulullah melamar saya. Maka beliau tidak pede, Ummu Salamah ini kemudian mengajukan 3 pertanyaan. Ya Rasulullah, apakah engkau benar akan menikahiku? Benar, ini perintah Allah, diwahyukan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah menikah tidak dengan nafsunya. Akibat apa? Akibat doa tadi. Tapi aku khawatir ya Rasulullah. Pertama, aku ini memiliki sifat pencemburu. Aku ini cemburuan. Aku khawatir ketika kau menikah denganku, aku cemburu dan marah kepadamu, maka turun ayat turun wahyu dari Allah mencela aku. Aku takut, aku khawatir. Kemudian yang kedua, aku ini sudah berusia tua, di atas 50 tahun. Apakah kau rela menikahi orang tua seperti saya? Dan yang ketiga, anakku banyak. Bagaimana? Gitu. Maka Rasulullah menjawab tentang sifat cemburu
maka aku serahkan semuanya kepada Allah. Artinya apa? Urusan ini adalah urusan Allah, karena Rasulullah menikahkan dengan Ummu Salamah, perintah Allah. Kemudian masalah usiamu yang sudah tua, maka bukankah aku dengan bersama-sama orang tua? Maka tidak jadi masalah. Dan dengan urusan anakku, apakah tidak bahagia? Anakku menjadi anakku dan dia menjadi tanggunganku. Bayangkan, doa istirja ini oleh Allah dijabah. Asalnya tadi ragu-ragu siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, ternyata Allah berikan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Apalagi musibah-musibah yang lain. Bahkan hal yang sepele kata para ulama, misalkan sendal kita pegang, putus sendal kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi khairan minha, maka pasti insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Mungkin jadi sepatu, Pak. Alhamdulillah saya hilang, senang saya hilang, ternyata dalam tersisa ada sepatu. Pakai sepatu, kamu batu, jangan diambil. Akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Itu doa istirja ini luar biasa. Kehilangan sendal, gitu ya, kehilangan harta, kehilangan apapun, ketika kita baca doa ini, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini Abu Salamah aja diganti oleh Rasulullah. Doanya doa ini. Maka musibah ini harus dihadapi dengan apa? Dengan doa. Karena kita baca istirja ini, biasanya kalau ada yang meninggal dunia saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal bukan musibah apapun, karena ada terusan doanya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala kepadaku atas ujian ini. Ya. Bahkan dalam hadis yang tadi disebutkan, hatta syaukati yushaku biha. Bahkan duri yang menusuk tubuh kita itu pun akan dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa kita. Misalkan bapak tuang lauk, ayah cucukan, pas dari buka daging lauk itu aku aja itu ketusuk duri itu aja jadi kifarat dosa. Hal yang sedikit. Saking apa? Saking Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang muslim, seorang mukmin dari dosa yang dilakukannya karena ketidaktahuannya atau karena belum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan tidak terus diberikan musibah, terutama musibah yang paling besar adalah ketika diberikan pemimpin yang zalim. Karena itu akan menjadi susah untuk semuanya. Maka ketika itu terjadi, maka kita bermohon kepada Allah dengan doa istirja. Istilah istirja apa ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un istirja. Karena kan kita banyak istilah ya, seperti basmalah. Berarti basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmidah, gitu ya. Kalau istirja itu doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Itu doa lengkap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap diri kita menjadi orang-orang yang siap menerima musibah ini, gitu ya. Musibah ini kalau seandainya itu terjadi kepada kita, tapi kita berharap masih ada kesempatan sampai tanggal berapa Pak? 14 Februari ya. Berarti kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ya. 2 bulan lebih lagi kita perbaiki diri kita. Kita sisipkan doa-doa terbaik kita untuk pemimpin-pemimpin yang akan mengelola negara kita tercinta ini. Ya, jangan lupa itu harus kita perbaiki dari diri kita. Karena kalau tidak, ya kalau kita perbaiki diri kita, Allah berikan kepada kita ilham untuk apa? Untuk memilih pemimpin yang terbaik. Allah utus kepada kita pemimpin terbaik, maka Allah berikan kepada kita karunia mendapat pemimpin yang baik, maka insya Allah negara kita, wilayah kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur, mendapat karunia. Amin. Ya, sebelum itu terjadi, ya kita harus perbaiki dari sekarang. Jangan sampai kita nanti pas tanggal 14-nya aja kita fokusnya di sana. Wah, sekarang banyak yang saling mencela, saling mencaci maki. Bagaimana kualitas kita nanti pemimpin?
Gak usahlah kita melihat orang lain, kita perbaiki diri kita saja. Kita gak bisa menuntut orang lain untuk berubah, gak bisa. Kita perbaiki diri kita, maka mudah-mudahan ketika kita memperbaiki diri kita, Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, maka Allah memberikan karunia kepada kita menjadi nikmat. Maka kita wajib bersyukur atas karunia Allah itu. Maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya ketika kita bersyukur. Tetapi seandainya Allah ternyata kualitas ibadah kita, kualitas tobat kita, kualitas kita masih belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan Allah ternyata menguji kita dengan pemimpin yang jahil, maka bersiap-siap kita menerima musibah itu. Siapkan doa terbaik kita supaya segera keluar dari musibah itu. Dan musibah yang menimpa kita menjadikan kifarat dari dosa-dosa kita karena kejahilan kita, karena kelemahan kita. Jadi pilihannya dua, Pak ya? Pilihannya dua, yaitu pertama kita perbaiki diri kita, atau kita bermusuhan dengan orang lain karena beda pilihan. Gitu ya, sudahlah. Kita pilihannya mudah-mudahan Allah di 2 bulan terakhir ini, ya kurang lebih, ya, kita perbaiki diri kita sisipkan doa-doa terbaik kita untuk pemimpin-pemimpin kita, supaya Allah berikan kepada kita karunia yang luar biasa. Mungkin bapak-bapak yang sudah di atas saya pernah mengalami zaman-zaman dari mulai orde baru, mungkin ada yang mengalami orde lama kan di sini. Orde lama, orde baru, mungkin ya orde reformasi sampai orde milenial yang sekarang. Mungkin bahkan merasakan mana nikmat dibandingkan nikmat zaman dulu sekarang itu, mana pemimpin yang adil seperti apa. Kalau saya lahir 79, Pak. Jadi orde baru ya. Saya 79, jadi masih muda lah gitu ya, masih tidak mengalami gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak luar biasa gitu ya mengalami, dan apa yang menjadi musibah-musibah masa lalu itu sebetulnya ya ada pada diri kita, ya kembali kepada diri kita. Tidak pernah kita boleh menyalahkan orang lain, karena kita sebenarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sobat musibah kawinan tersabat itu karena katakan itu. Ya. Mungkin kita ibadahnya mahdahnya luar biasa. Dengan Allah kita baik, tapi ternyata amal ma'ruf nahi munkarnya kita belum menjalankan. Gitu ya. Amal ma'ruf nahi munkar menjadi hal yang makanya menjadi syarat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi syaratnya itu seperti itu. Kita akan mendapat karunia, mendapat nikmat, akan menjadi umat terbaik ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ini yang harus kita lakukan. Usaha kita ya ini. Tidak usah kampanye ke sana kemari sebetulnya. Maka Allah akan pilihkan kepada kita pemimpin yang terbaik ketika kita perbaiki diri kita. Yang pertama adalah ketika kita amal ma'ruf nahi munkar. Bahkan dengan hati sekalipun, kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan karena kita tidak punya kekuasaan, dengan lisan kita karena kita takut, masih ketakutan dengan lisan kita, maka minimal dengan hati ketika melihat sesuatu yang kita tidak suka, tidak sesuai dengan syariat, maka tunjukkan wajah ketidaksetujuan kita. Gitu ya. Itu hal yang paling sederhana. Ketika melihat kemungkaran, ketika melihat maksiat, ketika kita melihat dosa, ya. Saya pernah diceritakan oleh teman-teman yang jalan-jalan ke Thailand. Saya belum pernah ke Thailand. Katanya di sana maksiat itu sangat mudah, gitu ya. Itu wah, ke daerah Pattaya katanya ya. Bapak ada yang pernah ke Thailand? Gitu ya. Gitu katanya, wah itu maksiat itu baru. Ya. Sangat-sangat sederhana, dan itu di buruan teh aya ganja